Polemik royalti musik yang bisa menjadi ancaman atau keuntungan. Untuk itu kita sudah terhubung langsung oleh narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini, yaitu kepada Bapak Hufron selaku pakar hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Halo, selamat malam Pak Hufron. Selamat malam Mbak Nola. Pak Hufron, mungkin alhamdulillah sehat Pak Hufron. Ini dengan masih polemik royalti musik yang sedang ramai kita perbincangkan di Indonesia, terutama apalagi dengan kasus yang kemarin yang sempat ramai. Nah, sebenarnya Pak Hufron ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sedang ibaratnya muncul lah di khalayak publik atau mungkin para pemilik usaha kafe, restoran, atau bahkan mungkin hotel atau tempat publik yang lainnya. Nah, sebenarnya Pak Hufron, apakah ada dasar hukum yang memang menyatakan bahwasanya harus adanya pembayaran royalti musik jika musik itu diputar atau dinyalakan di tempat publik seperti kafe, hotel, atau restoran-restoran yang ada di Indonesia? Sebenarnya dasar hukumnya seperti apa sih Pak Hufron? Ya, pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta khusus musik. Setelah itu juga ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kemenkumham 0102/2021 terkait tarif resmi besaran royalti. Jadi sesungguhnya memang sudah memiliki dasar hukum menurut saya yang cukup mengatur terkait penggunaan ini namanya yang disebut dengan hak lisensi. Jadi kalau ada orang lain mau kemudian menyanyikan, memutar lagu, sementara dia bukan pemegang hak cipta, misalnya bukan pencipta, maka dia harus mengajukan namanya lisensi gitu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Tetapi dalam ketentuan di PP 56 2021 itu diatur tidak perlu ketemu langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta, tapi di tengah itu ada namanya lembaga manajemen kolektif gitu. Yang lembaga manajemen kolektif itu berada sebagai lembaga nirlaba yang dibentuk oleh Kemenkumham dalam rangka menjembatani soal pembayaran royalti bagi mereka yang menggunakan memutar lagu secara komersial, baik itu di kafe, di hotel, restoran, di karaoke gitu. Catatannya adalah untuk kepentingan komersial gitu. Jadi menurut saya ada dasar hukum yang jelas, yang cukup, tetapi memang perlu dilakukan sosialisasi, edukasi kepada tentu pengguna, yaitu kafe, barangkali hotel, restoran, dan karaoke. Misalkan begitu. Apakah sanksi itu bisa kita bilang ya, sanksi itu wajib dibayarkan, tetap wajib dibayarkan oleh para pemilik usaha meskipun memang pemutaran lagu ini dimainkan oleh salah satu aplikasi musik yang tetap legal Pak. Jadi memang resmi dari para pemilik hak cipta lagu ini. Berarti harus tetap membayar hak cipta meskipun itu didengarkan atau diputar secara global atau secara ramai di khalayak umum, begitu Pak? Ya, jadi intinya itu Mbak Nola, kan ada pencipta lagu atau pemegang hak cipta satu pihak. Ada pelaku usaha, misalkan tadi ada hotel, ada restoran, kemudian karaoke, misalkan ada kafe yang kemudian di situ memutar lagu atau musik yang kemudian itu belum mendapatkan izin gitu atau lisensi, atau belum membayar royalti lewat mekanisme tadi lembaga manajemen kolektif. Jadi sebenarnya Mbak Nola, bisa saja pelaku usaha tadi itu langsung ke pemilik atau pemegang hak cipta atau pencipta. Tapi dimudahkan melalui mekanisme di dalam PP itu, di tengah-tengah itu ada lembaga namanya manajemen kolektif yang itu adalah memfasilitasi terkait dengan pembayaran terhadap memutar lagu yang kemudian tidak mendapatkan lisensi langsung dari pencipta atau memegang hak cipta. Tentu kalau itu kemudian tidak dilakukan, misalkan tidak ada izin, kalau itu langsung dari pengusaha
kepada pemilik atau pencipta lagu, atau yang kemudian tidak membayar royalti, itu ada sanksinya, Mbak Nola. Bisa sanksi perdata, bisa sanksi pidana gitu. Oleh karena itu dalam berbagai kasus di prakteknya, bagi mereka yang kemudian tidak membayar royalti, ya tentu harus diberi peringatan untuk kemudian diselesaikan secara damai ya, secara kekeluargaan. Bisa berunding, bisa berdamai untuk menyelesaikan secara win-win solution. Tapi jika itu sudah dikasih peringatan misalkan, tapi ternyata terus saja dia kemudian tidak berusaha untuk menyelesaikan secara perdata, bisa saja digugat secara perdata melalui pengadilan niaga gitu, Mbak. Tetapi jikalau ternyata mereka kemudian sudah membayar royalti, kemudian ada perjanjian perdamaian misalkan, ya tidak perlu ini ke sanksi pidana. Tapi kalau ternyata dia tidak mau membayar royalti itu, sementara dia tidak mendapatkan izin, maka ini bisa kemudian bergeser ke sanksi pidana. Nah itu penjara, nah, itu kan menurut saya akan lebih bagus. Kalau pidana itu adalah ultimum remedium, itu jalan terakhir. Tapi jalan yang paling bagus adalah penyelesaian secara kekeluargaan gitu, atau secara perdamaian. Oke, tapi Pak Hufron, apakah regulasi atau aturan ini memang sudah transparan dan menguntungkan kedua belah pihak antara para musisi dan para pemegang atau pemilik usaha di tempat umum ini, Pak Hufron? Kalau menurut saya tentu kita mesti cek bahwa masing-masing pengguna pelaku usaha itu kan harus mengisi dulu soal istilahnya itu jenis usahanya, apakah ini restoran, apakah ini hotel, apakah kafe, apakah karaoke. Nah itu kemudian ditentukan soal besarannya berapa dia harus bayar. Itu ada ketentuan soal jumlah kursi, musik yang diputar misalkan, luasan tempat dan seterusnya. Kalau menurut saya itu perlu ada aspek secara keterbukaan dan aspek keadilan. Maksudnya begini, bagi pelaku usaha yang disebut sebagai pelaku usaha menengah atas, tentu berbeda dengan menengah ke bawah. Gitu. Tentu juga akan berbeda kalau itu UMKM misalkan. Itu yang menurut saya penting agar ada yang disebut sebagai asas keadilan, asas proporsionalitas, asas keseimbangan. Bagi mereka yang usaha kecil menengah, tentu harus berbeda dengan usaha yang UMKM, tentu akan berbeda dengan usaha yang disebut sebagai usaha besar. Saya kira itu penting dipertemukan soal di satu sisi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan hak ekonomi di satu sisi, itu harus dihormati oleh siapapun, tapi di sisi lain pengguna musik, pelaku usaha juga harus menghormati hak atau hak intelektual dari pencipta, tentu dengan tingkat kemampuan yang tadi kalau menurut saya perlu dibedakan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil termasuk UMKM. Menurut saya begitu aspek keadilannya. Oke, berarti sampai detik ini masih belum ada perbedaan ya Pak Hufron ya terkait dengan usaha menengah kecil atau menengah yang ke atas untuk dalam pemutaran musik atau lagu di halayak umum ini masih belum ada ya Pak ya perbedaan itu ya? Saya belum baca secara detail, tapi dalam banyak berbagai berita, dalam berbagai banyak narasi itu kayaknya ini masih bersifat umum gitu. Maksud saya tentu harus ada aspek proporsionalitas, asas keseimbangan sehingga dua-duanya ini bisa jalan, bisa hidup gitu. Jadi di satu sisi pencipta juga memang memiliki hak ekonomi atas hasil ciptaannya, di sisi lain pelaku usaha juga bisa hidup, juga bisa menjadi lebih ramai konsumennya dengan kemudian dia memutar lagu gitu atau musik. Jadi ini harus ada asas keseimbangan. Itu yang kemudian penting diupdate setiap saat antara kepentingan pencipta di satu sisi, kepentingan pelaku usaha di sisi lain, lembaga manajemen kolektif sebagai fasilitator tentu memfasilitasi, mendiskusikan agar dunia musik juga tetap tumbuh, pelaku usaha ekonomi juga tumbuh, ada keberlanjutan usaha gitu. Oke, Pak Hufron, tapi kalau misalkan peraturan ini atau regulasi ini tidak dijalankan dengan secara adil dan baik, apakah nantinya akan ada ancaman yang jauh lebih buruk lagi terkait dengan pertumbuhan musik di Indonesia sendiri, Pak Hufron? Ya, jadi kalau menurut saya bicara hukum dan ekonomi atau analisis ekonomi terhadap hukum,
sesungguhnya hukum itu juga harus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Hukum itu harus mendorong terhadap pertumbuhan keberlanjutan musik atau hak cipta yang dimiliki itu agar kemudian dihargai di satu sisi, tetapi di sisi lain juga harus menghargai juga, memperhatikan juga pada aspek kemampuan bagi pelaku usaha. Jadi tidak boleh saling mematikan, tapi saling koeksistensi, saling menghidupi agar ekonomi kreatif tumbuh di satu sisi, tapi juga musik itu juga tumbuh. Jadi dunia musik juga tumbuh, dunia usaha juga tumbuh, sehingga ekonomi bisa menghidupi dua-duanya. Gitu, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ufron atas waktunya yang sudah memberikan kami mungkin ilmu baru terkait dengan royalti musik ini yang membuat apakah ini bisa menjadi ancaman atau bahkan mungkin sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Sekali lagi terima kasih Pak Ufron atas waktunya di malam hari ini. Semoga nanti kita akan bisa bertemu lagi di lain pembahasan. Terima kasih sekali lagi Pak Ufron dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Nala. Semoga